Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas individu komunikasi politik. Perkenalkan, nama saya Salsa Effendi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menganalisis politisi Presiden Prabowo dan Gibran menurut pandangan saya seperti apa. Nah, di sini opini publik terhadap pasangan Prabowo Gibran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk latar belakang pribadi, hubungan politik, dan pencitraan yang mereka bangun selama kampanye. Terus persepsi Prabowo Gibran itu pemimpin yang kuat dan anak nasionalis. Banyak pemilih melihat Prabowo sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kedaulatan Indonesia. Citra ini tetap kuat terutama di kalangan pemilih yang lebih konservatif atau nasionalis. Nah, isu-isu dari masalah Prabowo terutama yang berkaitan dengan terlibatnya dalam peristiwa 1998. Nah, beberapa publik memandangnya sebagai simbol kekuatan militer yang otoriter, sementara yang lain melihatnya sebagai sosok yang siap untuk membangun perubahan besar di tingkat nasional. Persepsi anak presiden dan citra pemuda Gibran sebagai anak presiden Jokowi membawa citra politik yang lebih muda dan segar. Nah, jadi keterkaitannya dengan meski memiliki citra positif sebagai pemimpin muda, Gibran juga tidak terlepas dari kritik karena dianggap mewakili dinasti politik yang mengurangi kesempatan bagi pemimpin baru yang tanpa hubungan politik yang kuat. Hal ini menjadi dilema bagi beberapa pemilih yang skeptis terhadap dinasti politik. Nah, prosesnya ini kemungkinan besar mengedepankan beberapa elemen strategi yang sudah terbukti efektif, namun juga memanfaatkan kekuatan jaringan dan media modern untuk mencapai berbagai segmen pemilihan. Strateginya itu yang pertama, membangun ekonomi. Mengingat latar belakang Prabowo yang kuat dalam isu nasional dan pertahanan kampanye, ini kemungkinan besar menekankan pada pentingnya negara memperkuat ekonomi dan membangun ketahanan negara. Prabowo mungkin akan menonjolkan pesan-pesan terkait penguatan sektor pertahanan dan ekonomi. Nah, terus jaringan dan relasi politik. Nah, sebagai calon presiden, Prabowo memiliki jaringan politik yang luas, sementara Gibran membawa jaringan lokal yang lebih kuat, khususnya di Jawa Tengah. Nah, mereka bisa mengoptimalkan dukungan dari berbagai basis sosial dan politik. Nah, media sosial terus abis itu strategi komunikasi digital, media sosial, dan penyebaran pesan kampanye. Nah, baik Prabowo maupun Gibran aktif di media sosial, dan ini digunakan sebagai alat utama untuk menjangkau pemilih dari berbagai kalangan. Dalam konteks kampanye, mereka bisa menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menonjolkan pesan mereka, menghindari kontrol yang ketat dari media tradisional, serta untuk membangun cerita lebih humanis. Nah, homi pilihnya Prabowo Gibran itu merujuk pada konsep di mana individu lebih cenderung berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik, ideologi, atau latar belakang. Nah, dalam konteks kalau dalam konteks komunikasi politik itu, prinsip ini sangat relevan untuk memahami cara-cara pasangan Prabowo Gibran berinteraksi dengan basis pemilih mereka. Nah, homi pilih Prabowo Gibran ada Prabowo dan pemilih nasional atau konservatif. Prabowo dengan latar belakang militer dan wibawa kepemimpinan yang kuat lebih cenderung berkomunikasi dengan segmen-segmen masyarakat yang menghargai nilai-nilai nasionalisme, ketegasan, dan keamanan. Nah, di sini homi pilih terjalin antara Prabowo dan pemilih yang memiliki pandangan serupa mengenai pentingnya stabilitas nasional dan pertahanan negara. Nah,
Gibran sebagai figur muda dan anak presiden yang dipandang lebih progresif memungkinkan akan berfokus pada elemen-elemen komunikasi yang lebih personal dan relevan dengan pemilih muda. Dalam hal ini, Gibran mungkin lebih banyak berbicara tentang kebijakan berorientasi pada inovasi pendidikan dan membangun sosial yang memungkinkan dia untuk membangun hubungan dengan pemilih muda yang memiliki nilai progresif dan aspiratif. Nah, terus kampanye yang tersegmentasi. Nah, dengan menggunakan elemen home pilih, Prabowo dan Gibran dapat menargetkan audiens yang berbeda masing-masing dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, Prabowo itu lebih banyak berbicara dalam konteks kebijakan keamanan dan ekonomi makro. Sementara Gibran dapat berbicara mengenai kebijakan sosial, perkembangan teknologi yang lebih mengenai pada generasi muda. Nah, jadi dalam membangun koalisi politik, cara Prabowo dan Gibran berkomunikasi dengan partai-partai politik yang memiliki nilai konservatif atau nasionalis yang serupa. Keberadaan Gibran yang berasal dari keluarga presiden juga bisa menjadi simbol persatuan antara keluarga Jokowi dan partai-partai yang mendukung pemerintahan yang stabil. Nah, terus juga pemilih di daerah, jadi bisa dilihat dari cara mereka berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya Prabowo mungkin akan lebih banyak berbicara dengan dengan kelompok tradisional atau konservatif, sementara Gibran bisa menargetkan kelompok-kelompok yang lebih progresif dan muda serta menghubungkan pemilih dengan kesamaan aspirasi. Nah, jadi pasangan Prabowo Gibran ini dipengaruhi oleh kombinasi citra kepemimpinan Prabowo yang lebih kepemimpinan Prabowo itu lebih otoriter dan nasionalis. Nah, kalau Gibran itu terkait dengan perubahan sosial. Nah, jadi dalam kampanye mereka itu mengandalkan komunikasi yang mengutamakan pendekatan. Nah, dengan Prabowo lebih terhubung dengan pemilih yang lebih tua dan konservatif. Kalau Gibran itu lebih menargetkan pemilih pemuda dan progresif. Nah, keduanya ini menggunakan media sosial secara intens untuk memperkuat pesan mereka dan membangun kedekatan dengan segmen-segmen yang relevan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila kurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.